Doktrin Oneness yang menyatakan bahwa Yesus adalah Bapa dan Bapa adalah Yesus, atau dengan kata lain, di dalam diri Allah yang satu itu tidak ada kejamakan pribadi, itu jelas akan hancur jika diuji dengan hukum atau Taurat Yahudi mengenai dua saksi. Berdasarkan Taurat atau hukum Yahudi seperti tertulis dalam Ulangan bab 19 ayat 15, dinyatakan bahwa kesaksian satu orang tidaklah sah. Sebuah perkara dianggap sah jika ada minimal dua saksi. Nah, karena doktrin Oneness mengajarkan bahwa Bapa dan Yesus adalah pribadi yang sama alias satu pribadi saja, maka hukum Yahudi mengenai dua saksi tidak mungkin dapat diberlakukan. Nah, posisi Oneness ini bertentangan dengan posisi Yesus. Sebagai orang Yahudi, Yesus berpegang teguh pada hukum Taurat mengenai dua saksi. Kita baca dalam Yohanes bab 8 ayat 17 sampai 18. Yesus berkata, "Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Jadi jelas ada dua pribadi yang memberi kesaksian di situ, yaitu pribadi Bapa dan pribadi Putra. Dalam hal ini jelas konsep Oneness mengenai Allah yang hanya memiliki satu pribadi itu jelas bertentangan dengan pemikiran Yesus dan kitab Taurat Yahudi bahwa Bapa dalam konteks saksi adalah pribadi kedua, alias pribadi yang berbeda dari diri Yesus. Justru karena Bapa adalah pribadi yang berbeda dari Yesus Sang Putra, maka ia Bapa sebagai pribadi dapat berdiri atau berlaku secara sah sebagai saksi kedua tentang pernyataan atau kesaksian diri Sang Putra. Dengan kata lain, hanya jika dan karena Yesus dan Bapa itu adalah dua pribadi yang berbeda, maka hukum Taurat mengenai dua saksi dapat diterapkan. Dengan berpijak pada fakta bahwa Yesus sebagai orang Yahudi adalah orang yang berpegang erat pada hukum Taurat mengenai dua saksi, maka melalui hukum dua saksi kitab Taurat itu, dengan jelas kita melihat bahwa Yesus sendiri berpandangan bahwa Bapanya adalah pribadi kedua yang berbeda dari dirinya sebagai putra. Artinya Yesus tidak berpikir bahwa dirinya adalah Bapa itu sendiri. Hal ini jelas berbeda dengan ajaran Oneness Pentekostal yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi sepemikiran dengan bapak-bapak gereja dan gereja yang universal, kita mengatakan dengan sangat tegas bahwa ajaran Oneness Pentekostal seperti modalisme leluhur tuanya itu bukanlah ajaran Yesus, melainkan ajaran yang bertentangan dengan ajaran Yesus alias antikristus. Sekarang mari kita lihat apa kesaksian Bapa tentang Yesus putranya. Lukas bab 3 ayat 22 saat pembaptisan Yesus, "Dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, 'Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan.'" Matius bab 17 ayat 5 saat transfigurasi di Gunung Tabor, "Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, 'Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia.'" Ibrani bab 1 ayat 6, "Dan ketika ia," Allah Bapa maksudnya, "membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, 'Semua malaikat Allah harus menyembah dia.'" Bukankah hanya Allah yang pantas disembah? Dalam versi Islam, bukankah tidak ada Allah lain yang boleh disembah selain Allah SWT? Dengan kata lain, perintah Allah Bapa agar Yesus putranya disembah itu adalah kesaksian dan pembuktian yang diberikan Allah Bapa sendiri tentang kealahan Yesus putranya.